Zeus melawan Thor. Kalau bertarung, siapa yang akan menang ya? Siapa dewa petir dan kilat yang lebih kuat? Kita sering melihat orang bertanya dan berdebat tentang dewa tertentu. Mana yang lebih kuat, mana yang akan menang dalam pertarungan, dan sebagainya. Ada beberapa metrik dan contoh yang dapat kita gunakan untuk menyajikan sedikit argumen logis, tetapi sebagian besar memang kembali ke preferensi masing-masing. Sekarang jadi jauh lebih sulit ketika membandingkan dewa dari panteon yang berbeda, karena setiap budaya atau panteon pada dasarnya memiliki aturannya sendiri, seperti keterbatasan kekuatan dan kelemahan ketika menyangkut kedewaan mereka. Jika kita menggunakan contoh saat ini sebagai perbandingan, maka dewa Nordik jelas lebih kuat dari manusia dan memiliki serangkaian sifat supernatural. Namun, bukan berarti mereka tak terkalahkan. Ada 4 faktor yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan ini, yaitu kekuatan, kelemahan, senjata, dan kemampuan bertarung. Karena ini adalah pertarungan 1 lawan 1, maka kita tidak akan libatkan pasukan tentara di dalamnya. So, relax, sementara kami mencoba untuk memutuskan siapa yang akan memenangkan gelar penguasa petir. Mari kita mulai dengan Thor. Untuk semua penggemar film Marvel di luar sana, kita buang dulu deh jauh-jauh image Thor versi Marvel. Karena versi itu sangat berbeda dengan versi mitologi Nordik. Jadi apa aja kekuatan Thor? Secara fisik, Thor sangat kuat. Merobek kepala binatang dan musuhnya adalah hal biasa. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sabuk magis yang meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Kekuatan ini ditambah dengan keberanian miliknya, berarti Thor tidak pernah takut untuk bertarung terlepas dari ukurannya. Ada masa di mana Thor dan Odin adalah dewa yang sangat terkait dengan peperangan. Jadi, dia akan lebih dari berpengalaman dalam semua jenis pertempuran. Sebagai dewa badai, kilat, dan guntur, Thor memiliki beberapa kendali atas elemen-elemen tersebut. Diyakini bahwa Thor menguasai sebagian besar langit, termasuk elemennya, angin, hujan, guntur, dan kilat. Dikatakan juga bahwa Thor tidak benar-benar melemparkan petir dan memukul musuh-musuhnya dengan cara yang sama seperti Zeus. Ada cerita tentang Mjolnir, palu Thor, memuntahkan petir, tapi palu itu sendiri tidak bisa menghasilkan petir. Jadi bisa disimpulkan bahwa Thor sebagai konduktornya dan Mjolnir sebagai perpanjangan dari dirinya. Ada juga cerita tentang kekuatan Thor yang lain, di mana ia berteriak dan menyebabkan gemuruh guntur. Ia lalu menyerang musuh-musuhnya dengan palu, sehingga dimanapun palunya mendarat, petir selalu mengikuti. Ada lagi beberapa referensi abstrak, di mana Thor yang mampu menciptakan badai hanya dengan meniup janggutnya. Dia bahkan bisa membuat sungai mendidih ketika mencoba untuk menyeberanginya. Satu hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kemampuannya untuk terbang. Kita sering melihat Thor versi Marvel terbang dengan menggunakan palu Mjolnir. Namun, ini bukan kenyataannya. Thor memang bisa melakukan perjalanan melintasi langit, namun menggunakan kereta yang ditarik oleh 2 kambing ajaib. Jika begitu, cukup merepotkan apabila menghadapi lawan yang bisa terbang. Seperti Thor, Zeus juga memiliki kendali atas elemen yang mampu menyulap badai kapanpun dia mau dan menggunakan petir seperti lembing untuk memukul jatuh musuhnya.
Kemampuan ini jauh lebih pasti, bahkan mampu mengontrol pergerakan bintang-bintang dan mengubah waktu. Seperti yang kita lihat di beberapa kesempatan, Zeus bisa mengubah ukuran dan penampilannya menjadi apa saja. Satu-satunya individu yang kuat secara fisik seperti Zeus adalah putranya, Herakles. Zeus memiliki banyak kekuatan yang bisa dia berikan sebagai hadiah bagi dewa dan manusia. Dalam hal kelemahan, Thor punya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satu yang paling menonjol sifatnya yang cepat marah. Ketahuilah bahwa Zeus adalah tipe dewa yang mampu memanfaatkan hal ini sepenuhnya dan mungkin memaksa Thor ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kita juga tahu bahwa Thor bisa dibunuh, seperti yang ditunjukkan oleh pertempurannya dengan ular dunia. Namun, ini tidak terlalu penting selama kita yakin bahwa Zeus juga bisa dibunuh. Namun, kita tidak bisa memastikan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk membunuhnya. Satu-satunya kelemahan nyata untuk Zeus adalah egonya. Akankah Zeus berani meremehkan Thor? Mungkin saja, meskipun apabila ada seseorang yang melempar palu dengan sangat kuat ke arahnya, akan membuat dia berpikir ulang untuk meremehkannya. Pindah ke topik senjata masing-masing. Di segmen ini, kita pasti akan lebih fokus pada apa yang dimiliki oleh Thor. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Thor memiliki sabuk yang dapat melipat gandakan kekuatannya. Tetapi, alasan dia membutuhkan sabuk ini berhubungan dengan palunya, Mjolnir. Mjolnir diciptakan oleh dua bersaudara, Brokki dan Sindri, sebagai bagian dari taruhan dengan Loki. Satu-satunya kekurangan dari palu ini adalah pegangannya yang sangat pendek, yang disebabkan karena Loki mengalihkan perhatian dua orang ini saat sedang membuatnya. Pegangan yang sangat pendek membuat palu itu hanya bisa dipegang dengan satu tangan, dan tidak ada satupun yang cukup kuat untuk mengangkat palu ini hanya dengan satu tangan. Bahkan Thor pun tidak. Fungsi dari sabuk ini adalah untuk meningkatkan kekuatan Thor jika digabungkan dengan sarung tangan besinya. Berarti dia adalah satu-satunya dewa yang mampu menggunakan Mjolnir. Palu itu sendiri tidak dapat dihancurkan dan tidak akan pernah terbang jauh dari tuannya, yang membuat Mjolnir menjadi seperti bumerang yang berat. Bidikannya selalu tepat sasaran. Kapanpun dilempar, tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Mjolnir tentu saja merupakan bagian integral dari persenjataan Thor serta menjadi identitasnya. Zeus di sisi lain tidak benar-benar memiliki senjata fisik untuk jenis apapun. Satu-satunya senjata yang kita tahu adalah lightning bolt miliknya. Kecakapan dan kemahiran mereka dalam pertempuran sekali lagi cukup sebanding. Musuh paling umum dari Thor adalah Jotner, yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, namun yang pasti jauh lebih besar dari Thor. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk dapat menghancurkan mereka berkeping-keping. Zeus sendiri juga tidak asing dengan pertarungan melawan musuh yang lebih besar yang mengambil bagian dalam peperangan melawan para Titan dan raksasa. Bisa dibilang, keduanya tidak merasa terdominasi oleh ukuran dari lawan mereka. Pertarungan Thor yang paling terkenal adalah dengan Jormungandr, ular dunia. Seekor binatang yang begitu besar hingga bisa melingkari seluruh bumi. Selama bertahun-tahun, keduanya memiliki beberapa pertemuan yang berpuncak pada satu pertempuran final di Ragnarok. Thor pada akhirnya mampu membunuh Jormungandr, namun luka yang dia miliki berkelanjutan,
serta racun ular tersebut terbukti terlalu banyak bahkan untuk Thor. Dari sisi Zeus adalah ketika dia mengalahkan Typhon, ayah dari para monster. Typhon dibuat hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menghukum para Olympian karena perang mereka melawan Titans. Hanya dengan kehadirannya mampu menyebabkan para dewa melarikan diri dengan hanya Zeus yang tetap berdiri di tempatnya. Pada pertemuan pertama, Typhon menang. Namun, dia memilih untuk memenjarakan dan menyiksa Zeus daripada membunuhnya. Keputusan yang akan dia sesali. Zeus pada akhirnya dibebaskan oleh Hermes dan Pan. Begitu pulih, dia menantang Typhon lagi. Kali ini, ia mampu mengalahkan monster itu dan menjebaknya di bawah Gunung Merapi. Membandingkan dua monster ini, kamu bisa berargumen bahwa Jormungandr lebih besar, namun Typhon lebih ditakuti dan lebih destruktif. Sekarang, untuk pertempuran keduanya sendiri, kita bisa membuat beberapa skenario yang mungkin terjadi. Senjata utama Thor adalah palu yang sangat pendek. Artinya, ia harus cukup dekat untuk bisa mengenai musuhnya. Zeus di sisi lain mampu melempar petir, yang artinya lebih suka dilakukan dari jarak jauh. Jika pertarungan ini terjadi di tanah dalam jarak dekat, sudah pasti hal itu menguntungkan Thor. Zeus bisa terbang sesukanya dan bisa menghujani petir dari atas. Secara teori, Thor bisa menyiapkan kambing dan melompat ke keretanya untuk mengejar Zeus di langit. Tapi, hal ini kurang praktis dan membatasi gerakan dan kemampuan Thor. Jika pertempuran memang terjadi di udara, tentu Zeuslah yang diunggulkan. Karena menjatuhkan kereta dari langit sepertinya tidak terlalu sulit. Sepertinya, apa yang sebenarnya akan terjadi adalah gabungan dari kedua skenario ini. Dalam skenario tersebut, Zeus akan terbang di atas Thor dan melemparkan petir. Akan tetapi, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Berapa lama Thor mampu menahan serangan Zeus? Berapa banyak petir yang dibutuhkan? Hal lain yang menarik untuk dipertimbangkan adalah lightning bolt milik Zeus sendiri. Apakah suplai petirnya terbatas untuk dilontarkan atau tidak? Kita juga tahu bahwa kuda Pegasus membawa petir Zeus melesat di langit. Dan kami bahkan memiliki beberapa cerita yang menggambarkan Pegasus sebagai salah satu teman Zeus yang paling setia dan tak kenal takut. Jika itu masalahnya, maka ada sedikit harapan untuk Thor. Dalam skenario ini, Thor mungkin tetap berada di darat, tapi Mjolnir setidaknya memberinya beberapa pilihan. Kita semua tahu bahwa palu ini tidak akan pernah meleset dan selalu kembali ke pemiliknya. Oleh karena itu, melempar Mjolnir adalah satu-satunya cara untuk memukul Zeus secara fisik, tetapi juga cara yang paling aman. Seberapa merusaknya pukulan ini dan berapa lama sebelum pukulan itu mampu menjatuhkan Zeus dari langit adalah pertanyaannya. Kesempatan terbaik Thor menurut saya adalah untuk mengabaikan Zeus dan mulai menggunakan Mjolnir untuk menjatuhkan Pegasus dari langit. Secara teori, hal itu dapat membatasi jumlah petir yang dimiliki Zeus dan memaksanya turun ke darat. Hal lain yang perlu diperhatikan tentang Mjolnir adalah bahwa palu ini tidak seperti film Marvel. Kamu tidak harus dianggap layak untuk dapat menggunakan palu ini. Kamu hanya harus cukup kuat. Sabuk Thor memungkinkan dia untuk mencapai level ini. Tapi kita tahu bahwa Zeus cukup kuat untuk mengangkat gunung berapi. Apa jaminan bahwa Zeus tidak akan menangkap Mjolnir dan melemparkannya kembali ke Thor bersama dengan petir? Jika itu adalah sebuah kemungkinan,
maka Thor ada dalam masalah besar. Satu skenario terakhir adalah bagaimana jika Zeus mengambil bentuk Jormungandr. Apakah dia bisa membunuh Thor, atau akankah sejarah terulang kembali dengan kedua dewa saling membunuh? Jadi begitulah kira-kira kekuatan, kelemahan, senjata, dan pencapaian dalam pertempuran dari masing-masing dewa. Sekarang, saatnya bagi kamu untuk memutuskan siapa yang akan menang. Apakah kekuatan Thor cukup untuk mengalahkan Zeus? Dapatkah Mjolnir melukai Zeus, atau sebaliknya akan digunakan untuk melawan Thor? Mengingat banyak hal-hal yang tidak kita ketahui seputar Zeus, dan apakah Pegasus adalah satu-satunya kelemahan Zeus? Silakan tulis komentarmu di bawah ya. Sampai jumpa lagi.